Hai semuanya, selamat datang di Memori Peradaban. Kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh sekaligus jenderal hebat dari peradaban Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi atau sering dikenal Saladin. Gimana kisah selengkapnya? Yuk tonton sampai habis. Saladin, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai Salah ad-Din, adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam dan dunia. Terlahir pada tahun 1137 atau 1138 di Tikrit, sebuah kota di tepi sungai Tigris. Ia dibesarkan dalam keluarga militer Kurdi yang berpengaruh. Saladin kemudian tumbuh menjadi seorang pemimpin besar yang tidak hanya dikenal karena kepemimpinannya di medan perang, tetapi juga karena kebijaksanaan dan rasa keadilannya. Sejak usia muda, Saladin sudah menunjukkan bakatnya dalam strategi militer dan administrasi. Di bawah bimbingan pamannya, Asad ad-Din Shirkuh, yang merupakan seorang jenderal dalam dinasti Zengid, Saladin mempelajari seni perang dan politik. Karir militernya mulai bersinar ketika ia ikut serta dalam ekspedisi militer ke Mesir, di mana ia akhirnya menjadi wazir atau perdana menteri. Namun, Saladin tidak puas hanya sebagai wazir. Pada tahun 1171, ia berhasil menggulingkan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah dan mendirikan kekuasaan Sunni di Mesir. Ini menandai dimulainya masa kejayaannya sebagai Sultan Mesir dan Suriah. Saladin kemudian menyatukan wilayah-wilayah yang tercerai-berai, menciptakan kekuatan yang solid untuk melawan invasi tentara salib. Saladin paling dikenal dalam sejarah karena perannya dalam Perang Salib Ketiga. Pada tahun 1187, setelah serangkaian pertempuran yang intens, ia berhasil merebut kembali Yerusalem dari tentara salib. Kemenangan ini sangat penting karena Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Salah satu momen paling menentukan dalam karir militer Saladin adalah pertempuran Hattin pada tahun 1187. Dalam pertempuran ini, Saladin berhasil mengalahkan pasukan tentara salib yang jauh lebih besar dengan strategi yang cerdik dan penggunaan medan yang efektif. Kemenangan di Hattin membuka jalan bagi penaklukan Yerusalem. Namun, yang membuat Saladin benar-benar berbeda dari pemimpin lainnya bukan hanya keterampilannya di medan perang, tetapi juga sikapnya terhadap musuhnya. Setelah merebut Yerusalem, Saladin memperlakukan para tawanan Kristen dengan hormat dan belas kasihan. Ini sangat kontras dengan kekejaman yang dilakukan oleh tentara salib ketika mereka pertama kali merebut Yerusalem pada tahun 1099. Pada Perang Salib Ketiga, Saladin bertemu dengan salah satu pemimpin besar Eropa, Richard de Lionheart. Meskipun keduanya berada di pihak yang berlawanan, mereka saling menghormati dan menjalin hubungan yang unik. Bahkan, ada kisah-kisah yang menyatakan bahwa Saladin menawarkan bantuan medis kepada Richard ketika ia jatuh sakit. Pada akhirnya, Perang Salib Ketiga berakhir dengan perjanjian Ramla pada tahun 1192, di mana Saladin mengizinkan peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem, meskipun kota itu tetap berada di bawah kendali Muslim. Kesepakatan ini menunjukkan kebesaran hati dan kebijaksanaan Saladin dalam mengelola kemenangan dan menjaga perdamaian. Saladin meninggal pada 4 Maret 1193 di Damaskus pada usia 55 tahun. Ia meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah, tidak hanya sebagai seorang penakluk, tetapi juga sebagai simbol persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Bahkan, saat kematiannya, Saladin hampir tidak memiliki harta benda karena sebagian besar kekayaannya telah ia sumbangkan untuk amal. Hingga hari ini, Saladin tetap menjadi sosok yang dihormati, baik di dunia Islam maupun di Barat. Banyak yang mengenang Saladin sebagai pemimpin yang adil dan penuh kebijaksanaan, yang berjuang bukan hanya untuk tanah airnya, tetapi juga untuk nilai-nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, Saladin adalah lebih dari sekadar seorang pejuang. Ia adalah seorang pemimpin yang memiliki visi besar untuk menyatukan umat Islam dan mempertahankan tanah suci dari penjajah. Dengan keterampilan militer, diplomasi, dan belas kasihnya, Saladin meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah, sebuah warisan yang terus dikenang dan dihormati hingga kini. Itulah kisah tentang Saladin, sang pahlawan dari timur yang telah menginspirasi dunia dengan kepemimpinannya yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Saladin? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, follow dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita menarik lainnya tentang sejarah dan peradaban. Sampai jumpa di video berikutnya.